Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Fitriani Kahar, SSTMKes, selaku dosen pengampu mata kuliah Instrumentasi Klinik. Perkenalkan, nama saya Agung Prasetya dengan NIM 009 sebagai moderator. Di sini kami akan mempresentasikan tentang POCT. Perkenalkan juga anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Arif Wahyudin dengan NIM akhir 014. Saya Haza Saada dengan NIM akhir 002. Saya Haya Mahira dengan NIM akhir 013. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian velocity dan strip test. Velocity merupakan pemeriksaan laboratorium sederhana dengan menggunakan sampel darah dalam jumlah sedikit yang dilakukan di luar laboratorium yang hasilnya tersedia dengan cepat, karena tanpa membutuhkan transportasi spesimen persiapan. Velocity merupakan prosedur laboratorium yang dapat dilakukan secara langsung di samping pasien karena memiliki reagen yang siap untuk digunakan. Strip indikator bisa digunakan sebagai alat untuk menguji kadar gula darah, asam urat, kolesterol, dan tes kehamilan. Komposisi dari strip indikator ialah suatu membran yang telah mengandung reaksi spesifik di dalamnya. Strip indikator memiliki 3 komponen agar dapat digunakan di antaranya membran, reagen yang termobilisasi, dan pembanding. Membran merupakan suatu polimer sebagai suatu matriks. Membran yang biasa digunakan ialah polisulfon, polieter sulfon, polivinilin, fluorida, poliakrilonitril, selulosa asetat, selulosa polimida lainnya. Alat POCT sendiri berfungsi digunakan untuk melakukan berbagai jenis pemeriksaan kesehatan yang mudah dan cepat dan praktis di lokasi yang tidak memerlukan fasilitas laboratorium utuh. Metode POCT merupakan metode yang dilakukan untuk pemeriksaan sederhana dengan menggunakan sampel dalam jumlah sedikit, mudah, cepat, serta efektif. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, prinsip POCT menggunakan teknologi biosensor yang menghasilkan muatan listrik dari interaksi kimia antara zat tertentu dalam darah dan elektroda strip. Perubahan potensial listrik yang terjadi akibat reaksi kedua zat tersebut akan diukur dan dikonversi menjadi angka yang sesuai dengan jumlah muatan listrik yang dihasilkan. Angka yang dihasilkan dalam pemeriksaan dianggap setara dengan kadar zat yang diukur dalam darah. Sedangkan prinsip strip test next merupakan komponen pada penggunaan POCT dengan prinsip yang memuat sistem reagen kimia untuk mengukur konsentrasi zat tertentu. Ketika darah diteteskan pada strip, akan terjadi reaksi antara darah dan reagen yang ada di dalam strip dan dikonversi menjadi angka yang sesuai dengan jumlah muatan listrik sesuai dengan nilai zat yang diukur dalam darah. Selanjutnya ada jenis-jenis POCT. Yang pertama ada alat pengukur glukosa darah yang digunakan untuk mengukur kadar glukosa dalam darah yang menggunakan metode enzimatik seperti glukos oksidase. Yang kedua ada alat pengukur kadar kolesterol yang memungkinkan pengukuran kadar kolesterol total dalam darah. Yang ketiga ada alat pengukur asam urat yang digunakan untuk mengukur kadar asam urat dalam darah dan dapat menggunakan sampel serum atau darah kapiler. Selanjutnya ada alat pengukur hemoglobin yang memungkinkan pengukuran dalam darah yang digunakan dalam kondisi anemia.
Yang terakhir ada alat fotometer, yaitu untuk mengukur absorbansi cahaya pada sampel serum atau plasma. Next, di bagian-bagian PO2 itu yang pertama ada sensor. Fungsinya yaitu mengukur parameter biologis seperti kadar glukosa, kolesterol, atau hemoglobin. Yang kedua ada microcontroller, yaitu fungsinya mengolah data yang diterima dari sensor dan mengontrol operasikan alat. Yang ketiga ada layar display, yaitu fungsinya menampilkan hasil pengukuran kepada pengguna. Yang keempat ada sumber daya, fungsinya yaitu menyediakan tenaga bagi alat, biasanya menggunakan baterai atau adaptor. Yang kelima ada komponen reagen yang digunakan dalam proses pengujian untuk menghasilkan reaksi kimia yang diperlukan untuk mendapatkan hasil yang akurat. Yang terakhir ada sistem kalibrasi untuk memastikan bahwa alat memberikan hasil yang akurat melalui pemeriksaan kontrol kualitas sebelum melakukan pengujian pada sampel pasien. Selanjutnya bisa dilanjutkan teman saya. Selanjutnya itu ada cara kerja PO-City. Yang pertama, petugas mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk pemeriksaan. Yang kedua, petugas menggunakan APD lengkap seperti masker, handscoon, jas lab, sendal lab. Yang ketiga, petugas memasukkan chip ke alat, kemudian memasukkan strip glukosa dengan posisi bagian yang tercetak menghadap ke atas sampai alat berbunyi beep. Yang keempat, petugas melakukan pengambilan sampel darah sesuai SOP pengambilan sampel darah kapiler. Jika menggunakan darah kapiler atau mohon maaf, ya. Jika menggunakan darah kapiler atau sesuai SOP pengambilan sampel darah pena juga menggunakan darah pena gitu. Next. Yang kelima, petugas meresapkan atau buang tetesan darah pertama yang keluar dengan tisu. Yang keenam, petugas menggunakan tetesan darah kedua untuk pemeriksaan dengan meresapkan darah dari ujung jari ke bagian sisi tepi strip yang ada anak panah sampai penuh dan alat mengeluarkan notifikasi pemeriksaan dimulai. Yang ketujuh, petugas mencatat hasil pemeriksaan pada belangko hasil pemeriksaan. Yang kedelapan, petugas menyerahkan hasil kepada poli yang merujuk atau dengan yang bersangkutan. Next. Di sini ada prosedur atau cara perawatan alat PO-City. Perawatan yang dilakukan itu termasuk penggantian perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software, perbaikan alat dan pengendalian mutu, quality control, reagen yang digunakan tidak kadaluarsa, persediaan baterai cadangan, terus jangan meletakkan atau menyimpan alat dekat dengan barang-barang yang memancarkan gelombang elektromagnetik, dan maintenance alat oleh vendor. Next. Kesalahan yang sering terjadi yaitu yang pertama, pelatihan yang tidak memadai mengenai kontrol kualitas dan tindakan korektif dapat menyebabkan hasil yang tidak akurat dan tidak dapat diandalkan. Kedua, mengabaikan atau tidak mengikuti SOP yang telah ditetapkan adalah penyebab utama kesalahan PO-City. Yang ketiga, penggunaan bahan kontrol yang kadaluarsa atau tidak disimpan dengan benar dapat mempengaruhi akurasi hasil. Yang keempat, tidak membersihkan, mengkalibrasi, atau memperbaiki alat secara teratur yang dapat menyebabkan kerusakan dan hasil yang tidak akurat. Yang kelima, penyimpanan reagen yang tidak tepat seperti terpapar suhu ekstrim dan kelembaban dapat merusak reagen dan mempengaruhi hasil. Next. Dilanjut, apa masih saya ini? Dilanjut aja satu lagi. Oke. Hal-hal yang perlu diperhatikan itu yang pertama, pemilihan alat dan jenis tes yang tepat.
Seperti kesesuaian klinis, pastikan jenis tes POCT yang dipilih sesuai dengan kebutuhan diagnosis. Terus kualitas alat, pilihlah alat POCT yang sesuai terverifikasi kualitasnya dan memiliki izin edar dari lembaga yang berwenang. Terus kemampuan operatornya, pastikan alat POCT yang dipilih mudah digunakan dan sesuai dengan kemampuan operator yang akan menjalankan tes. Next. Yang kedua, pelatihan dan kompetensi operator. Seperti pelatihan komprehensif, operator POCT harus mendapatkan pelatihan yang komprehensif mengenai cara penggunaan alat, pemeliharaan, pemecahan masalah, dan interpretasi hasil. Selanjutnya itu uji kompetensi. Lakukan uji kompetensi secara berkala untuk memastikan operator tetap memiliki kemampuan yang memadai dalam menjalankan POCT. Selanjutnya itu dokumentasi pelatihan seperti simpan catatan pelatihan dan sertifikasi operator sebagai bukti kompetensi. Yang ketiga itu prosedur pengambilan sampel yang benar, persiapan pasien, meliputi memberikan instruksi yang jelas kepada pasien mengenai persiapan sebelum pengambilan sampel. Misalnya puasa, menghindari aktivitas tertentu yang mungkin dapat menyebabkan ya hasilnya itu. Selanjutnya teknik pengambilan sampel. Gunakan teknik pengambilan sampel yang benar sesuai dengan jenis sampel yang dibutuhkan. Darah, urin, swab, dan lain-lain. Perhatikan sterilisasi dan hindari kontaminasi. Selanjutnya volume sampel. Pastikan volume sampel yang diambil sesuai dengan yang direkomendasikan oleh produsen alat POCT. Oke. Selanjutnya yang keempat, kontrol kualitas. Meliputi kalibrasi secara berkala sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh produsen, kontrol internal dan eksternal, menggunakan bahan kontrol standar secara rutin untuk memastikan akurasi dan presisi hasil. Selanjutnya itu dokumentasi kontrol kualitas, seperti caranya itu catat semua hasil kontrol kualitas dan tindakan korektif yang diambil jika ada masalah. Yang kelima itu pemeliharaan alat, meliputi pembersihan rutin, penyimpanan yang benar, dan juga servis berkala. Next. Baik, bisa Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Dan selanjutnya ada kalibrasi dari alat POCT, yaitu melakukan prosedur menara atau kalibrasi sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali, memeriksa pembanding kendali kontrol sekurang-kurangnya dengan 2 tingkatan atau level setiap 24 jam, serta melakukan pencatatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan larutan kontrol. Sebagai contoh, dengan menggunakan larutan kontrol bernilai 100, maka alat seharusnya menampilkan nilai 100. Selanjutnya, kalibrasi dilakukan sebanyak 5-10 kali penggunaan. Cara kalibrasi dengan mencolokkan strip kalibrasi, tunggu sekitar 5 detik sampai muncul kode tertentu. Next. Selanjutnya, kelebihan dari alat POCT yaitu yang pertama, hasilnya cepat sehingga diagnosis dapat segera ditegakkan. Tindakan atau pengobatan segera dapat diberikan yang akan mengurangi waktu perawatan. Yang kedua, mudah digunakan, dapat dilakukan oleh perawat, pasien, dan keluarganya untuk monitoring pasien. Selanjutnya, volume sampel yang dipakai lebih sedikit dan bisa dilakukan bedside. Next. izin mengingatkan waktu kurang 3 menit lagi. Next slide. Ya. Nah, selanjutnya kekurangan dari LPOCT yaitu yang pertama presisi dan akurasi kurang baik bila dibandingkan dengan metode rujukan. Yang kedua, kemampuan pengukuran terbatas. Yang ketiga, dipengaruhi oleh suhu, kelembapan, hematokrit, dan dapat terjadi interferensi dengan zat tertentu. Nah, selanjutnya, pra-analitik sulit dikontrol bila yang melakukan bukan orang yang kompeten. Yang terakhir, pemantapan mutu internal kurang diperhatikan dan sulit terdokumentasi. Hasil sulit terdokumentasi terutama bila dilakukan di rumah. Ini iya nggak sih?
Baik. Terus diapain ini? Terus diapain? Nah, baik, mungkin ini hasil dari review jurnal dari kelompok kami. Dan mungkin sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan ataupun kekurangan, kami dari kelompok 2 meminta maaf. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.